Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Warta Jemaat Minggu 12 September 2021. Segenap majelis GKJTU Jemaat Indosari mengucapkan selamat pagi, selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan jemaat tamu yang hadir. Ibadah pada hari ini akan dilayani oleh Ibu Penatua Eni Susilowati dengan menggunakan pujian, hidup jemaat, dan PKJ. Warta yang pertama menginformasikan bahwa berdasarkan kebijakan terbaru dari pemerintah bahwa Kota Salatiga sudah masuk dalam status PPKM level 3, maka ibadah diizinkan untuk dihadiri oleh maksimal kapasitas 50%. Oleh karena itu, majelis mengambil keputusan bahwa ibadah minggu tidak lagi dibagi menjadi 2 wilayah, melainkan kembali seperti semula. Jadi boleh dihadiri seluruh jemaat dari RT 1 sampai RT 7 dan warga yang tinggal di luar Indosari dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, warga berusia 17 sampai dengan 65 tahun. Yang kedua, kondisi sehat, yaitu tidak ada gejala batuk, demam, dan sebagainya, serta tidak ada riwayat bepergian ke daerah PPKM level 4 atau zona merah. Yang ketiga, mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, yaitu memakai masker double selama peribadatan, mencuci tangan sebelum dan sesudah beribadah, serta menjaga jarak satu sama lain. Yang keempat, kondisi keluarga tidak ada yang sedang terinfeksi COVID-19. Yang kelima, bagi warga jemaat yang beribadah dari rumah, majelis tetap menyiarkan ibadah secara online melalui Facebook GKJTU Jemaat Indosari, atau bisa dilihat secara offline di YouTube GKJTU Indosari. Demikian yang dapat kami sampaikan. Warta yang kedua, ibadah Minggu 19 September 2021 akan dilayani oleh Ibu Pendeta Yuliana Wangse dengan menggunakan pujian hidup jemaat. Kami akan berikan waktu untuk saat teduh sejenak dan kita akan berdoa untuk memohon pertolongan Tuhan sebelum memulai ibadah hari ini. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur padamu ya Bapa, karena atas berkat dan penyertaan-Mu kami dapat hadir di rumah ini dalam keadaan baik. Kami akan memulai ibadah pagi ini Bapa. Kami mohon pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami mampu beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mohon pimpinan-Mu bagi Ibu Eni Susilowati, Bapak Ibu Majelis, tim musik dan song leader, semua yang melayani, Tuhan mampukan sehingga apa yang kami lakukan dapat berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. Kami serahkan ibadah hari ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang beribadah dari rumah. Tuhan berkati, Tuhan hadiri, sehingga mereka pun dapat beribadah dan memuliakan nama Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni kami atas segala dosa-dosa kami Bapa, sehingga kami layak menerima ibadah pada hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat kami undang
ke-13. Kita masuk rumahnya. yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang menggenapi janjinya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus turunlah atas jemaat sekalian. Amin. Dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan Saudara sedang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sabda mula atau introitus akan saya bacakan dari kitab 1 Korintus ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini juga kita akan membaca hukum kasih yang terambil dari kitab Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai 40 yang sudah diringkas menjadi 2 hukum kasih. Demikian firman Tuhan. Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai yang ke-40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dari membaca hukum kasih yang setiap hari Minggu selalu kita baca dan kita dengarkan, nyatalah bagi kita bahwa belum sepenuhnya kita bisa melakukan hukum kasih tersebut. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mohon pengampunan dari Tuhan untuk pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Di hari Sabat ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami di rumah-Mu ini ya Tuhan. Begitu banyak dosa dan kelemahan kami yang kami lakukan yang tidak seturut dengan kehendak-Mu.
baik melalui tingkah laku kami, tutur kata kami, ataupun pikiran kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami, dan Engkau melayakkan kami saat ini untuk bersama-sama beribadah sujud kepadamu ya Tuhan. Mohon pengampunan-Mu sehingga ibadah yang kami lakukan pada hari Sabat ini boleh berkenan di hadirat Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, kami mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah ini, dari awal hingga selesainya nanti hanya kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, doa ini hanya kami minta di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita juga akan menerima berita anugerah. Anugerah Tuhan terambil dari kitab Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16, demikian anugerah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Anugerah Tuhan akan kita sambung dengan petunjuk hidup baru, diambil dari kitab Amsal 14 ayatnya yang ke-33. Amsal 13 ayatnya yang ke-33. Demikian petunjuk hidup baru. 14 maaf. Amsal 14 ayatnya yang ke-33. Hikmat tinggal di dalam hati orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal di dalam hati orang yang kekal. Setelah kita menerima anugerah Tuhan dan petunjuk hidup baru, kiranya hikmat Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita, dan kita senantiasa hanya berjalan menurut kasih karunia dari Tuhan. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru akan kita sambut dengan pujian dari KJ 40 ayatnya yang pertama dan kedua, Ajek Benar Anugerah.
Tuhan melalui pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak Ibu Saudara kami berdiri. Setelah pengakuan kita akan menyanyikan pujian dari KC 364 berserah kepada Yesus. Mari kita sama-sama mengaku di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita respon dengan KC 364 berserah kepada Yesus. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati kehidupan kami dalam satu minggu ini dengan kesehatan kekuatan. Sungguh kami merasa
Tuhan atas segala kasih penyertaan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau juga telah bangunkan kami dengan badan yang sehat. Itu artinya ada tanggung jawab yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh melakukan tanggung jawab itu dengan sepenuh hati kami. Pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara kami untuk melakukan ibadah di rumah-Mu ini ya Tuhan. Berkatilah apa yang kami lakukan ya Tuhan, pujian-pujian yang kami lakukan boleh berkenan di hadirat Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan kami baca, kami dengarkan juga boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami menaikkan syafaat kami kepadamu untuk warga jemaat kami di GKJ Bendosari ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak usia sekolah dari TK, PAUD maupun SD, SMP maupun SMA. Kiranya Tuhan senantiasa menolong memberkati mereka dengan kepandaian. Terlebih-lebih pada masa pandemi ini ya Tuhan, banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam pendidikan mereka. Kiranya Tuhan senantiasa menolong mereka untuk berikan hikmat kepada anak-anak kami ini. Mereka boleh melakukan pendidikan mereka dengan baik. Terkadang banyak anak mengeluh karena pendidikan mereka harus diterima secara daring. Mereka kadang tidak memiliki kuota atau sinyal yang susah, sehingga mereka dengan keterbatasan mereka boleh melakukan sekolah mereka dengan baik. Kami juga mohon berkat ya Tuhan untuk orang tua dari anak-anak kami ini. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan agar mereka selalu diberikan kebaikan, kesabaran oleh Engkau ya Tuhan, sehingga orang tua dari anak-anak kami ini boleh senantiasa mendampingi putra-putrinya di dalam mereka belajar ya Tuhan. Tuhan Yesus, kadang orang tua juga ada yang mengeluh karena materi pembelajaran saat ini sangat berbeda dengan materi yang saat orang tua dari anak-anak kami ini dulu bersekolah. Namun kami percaya Tuhan, dengan pimpinan tangan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi setiap kami yang percaya. Berikan kepada orang tua anak-anak kami ini hikmat, berikan kepandaian, berikan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh mendidik putra-putrinya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Mereka boleh menjadi garam dan terang di lingkungan mereka, maupun di lingkungan keluarga mereka, lingkungan di sekitar mereka tinggal, di lingkungan sekolah mereka. Terlebih-lebih saat ini mereka boleh kembali masuk sekolah tatap muka walaupun terbatas. Sungguh kami bersyukur atas semuanya itu ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dipanggil kuliah, kiranya Tuhan senantiasa menolong memberkati mereka. Berikan kebijaksanaan kepada mereka. Kami juga berdoa untuk anak kami Gideon yang saat ini sedang mengerjakan tugas akhir. Kiranya Tuhan berikan kebijaksanaan. Demikian juga anak-anak yang lain ya Bapak. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami ketika kami selalu berseru kepada-Mu ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk warga GKJTU yang saat ini mungkin sedang sakit. Tadi pagi kami menerima berita bahwa saudara kami Sri Rezeki saat ini sedang kurang enak badan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati menolong, angkat sakit penyakit yang ada di tubuhnya ya Tuhan, sehingga Ibu Sri Rezeki boleh sehat kembali seperti sedia kala dan boleh melakukan aktivitasnya karena Tuhan sendiri yang menolong. Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat-Mu untuk setiap pekerjaan dari orang-orang yang berada di GKJTU Bendosari ya Tuhan. Berkatilah pekerjaan mereka, berikan kepada mereka hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh bekerja seturut dengan kehendak-Mu, baik yang bertani, pegawai sipil maupun pegawai swasta. Kiranya mereka boleh senantiasa jujur, mereka boleh senantiasa bekerja dengan sepenuh hati mereka, sehingga melalui pekerjaan mereka boleh mencukupkan untuk kebutuhan keluarga mereka, bahkan berkelimpahan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Juliana Wangse selaku pendeta di tempat ini ya Tuhan. Tuhan kiranya selalu memberikan kesehatan, kekuatan, Tuhan berikan kebijaksanaan agar beliau boleh memimpin jemaat yang ada di tempat ini ya Bapak. Sehingga jemaat di tempat ini boleh senantiasa rajin untuk
mengikuti Engkau ya Tuhan. Berkatilah keluarganya, demikian juga kami majelis jemaat di tempat ini, kiranya Tuhan senantiasa menolong kami, memberkati kami, agar kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik ya Bapa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk warga GKJTU yang sudah sepuh, kiranya Tuhan senantiasa menolong, berikan kebahagiaan di usia tuanya ya Tuhan. Mereka boleh menyongsong usia tuanya dengan penuh sukacita daripada ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk warga kami yang saat ini tidak bisa hadir di rumah-Mu ini, namun mereka beribadah secara online. Tuhan senantiasa menolong dan memberkati mereka. Tuhan Yesus, kami hanya bisa memohon kepadamu melalui doa-doa kami ini ya Bapa. Tuhan, begitu banyak pertemuan-pertemuan antar klasis yang kami tinggalkan karena masa pandemi ini ya Bapa. Kami antar klasis Salatiga, klasis Bendosari, kami selama masa pandemi ini tidak pernah bertemu untuk membahas segala kegiatan kami. Namun Tuhan percaya bahwa rencana kami adalah rencana yang baik yang kami dasarkan hanya kepadamu ya Bapa. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami boleh melakukan semuanya itu, dan semua itu boleh berhasil bukan untuk keegoan kami, bukan untuk kesombongan kami, tapi semua yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur juga karena di GKJTU Bendosari ada mahasiswa praktikan dari UKSD. Kiranya Tuhan senantiasa menolong para mahasiswa ini untuk rajin dalam praktik di tempat kami ini dan memperoleh hasil yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Kami hanya percayakan semuanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sudah hampir 1 tahun lebih kami mengalami dampak pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Walaupun saat ini sudah mulai mereda, namun kami percaya Tuhan, kami mohon senantiasa pertolongan-Mu agar COVID ini boleh semakin reda dan COVID ini segera berlalu dari negara kami. Berikan kebijaksanaan kepada para pemimpin negeri kami ya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai tingkat RT, kiranya Tuhan menolong mereka. Tuhan berikan kebijaksanaan kepada mereka sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang terbaik untuk negeri kami ini ya Tuhan. Semuanya itu kami mohonkan kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan bagi setiap orang yang mau berseru kepadamu. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan ibadah pada hari Sabat ini hanya kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan agar ibadah ini boleh berkenan di hadirat Tuhan. Ampunkanlah segala dosa dan kelemahan kami yang membuat doa ini terhalang kepadamu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami sebentar lagi akan membaca firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, berikan hikmat kepada kami. Tutup bungkus telinga kami dari godaan-godaan yang akan mengganggu kami, sehingga hanya sabda-Mu saja yang boleh kami dengar, dan sekembalinya kami dari rumah-Mu ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal 1 ayatnya yang ke-20 sampai 33. Amsal yang pertama ayatnya yang ke-20 sampai 33. Kitab Amsal ini sungguh sangat indah karena berisi pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Demikian firman Tuhan. Nasihat hikmat. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan. Ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru. Di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hei orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang
bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan mengolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celakalah melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan tertegun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang yang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dan kita menghayatinya dalam hidup, dan kita melakukannya setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah pada pagi hari ini, karena sudah judulnya adalah nasihat hikmat, harapan kita adalah hikmat Tuhan membawa hidup penuh damai. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, hidup adalah pilihan. Bapak Ibu tentu sudah tahu bahwa hidup adalah pilihan. Nah, artinya dalam hidup kita akan diberhadapkan dengan yang namanya pilihan, di mana pilihan itu sendiri sangat banyak. Pilihan ada yang baik, ada yang buruk. Kalau Bapak Ibu salah, bisa memilih yang buruk, karena yang buruk itu biasanya iming-imingnya luar biasa. Tapi yang baik itu biasanya iming-imingnya sedikit sekali. Nah, sekarang mari kita belajar untuk berhikmat dari firman Tuhan ini. Secara spesifik, jalan hidup manusia ada dua, yaitu dengan cara yang benar dan ada dengan cara yang salah. Nah, kalau yang benar, maka akan membuahkan hasil yang baik. Tapi yang salah dapat membuahkan hasil yang kurang baik. Itu Bapak Ibu saya yakin sudah tahu semuanya. Nah, tindakan yang demikian dari ayat 20, 21, 22 itu kita diingatkan bahwa kita harus tidak memilih atau pilihan yang kurang benar atau pilihan yang salah. Kalau salah itu berarti itu salah Kalau kurang benar masih ada benarnya sedikit. Nah, hendaknya kita dalam hidup bisa memilih pilihan yang tepat, yang benar, yang baik di hadapan Tuhan. Dalam bacaan Amsal 1 ayat 20-33 digambarkan ada tawaran atau ajakan untuk hidup dengan cara berhikmat. Nah, hanya kita mau tidak berhikmat. Nah, di sini dituliskan bahwa jika Bapak Ibu memilih pilihan yang salah, tentu ada resiko yang harus kita tanggung. Di sisi lain, ketika kita memilih yang benar, berarti ada janji kepada mereka yang mendengarkan itu untuk hidup dengan baik. Nah, di sini hikmat itu memang sesuatu yang abstrak. Hikmat itu yang bagaimana kok? Tapi hikmat itu bisa dilihat kepada orang-orang yang memang memiliki hikmat dari Tuhan. Oh, orang ini hikmat sekali ya.
hasilnya pasti baik. Nah, tapi abstrak di sini itu memang tidak dapat dilihat, tapi bisa dirasakan. Dalam diri orang-orang yang hidup dengan dasar hikmat itu sendiri, secara singkat hikmat dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau kepandaian dalam menjalankan kehidupan berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan kebenaran Allah. Dalam kitab Amsal 1 ayat 20 sampai 33 hendak mengajak kita semua belajar hidup aman, damai, tentram, dan mau menerima tawaran hikmat agar menjadi dasar hidup kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Amsal ini adalah ajakan berhikmat untuk hidup benar, hidup yang mau tunduk dengan penuh kerendahan hati kepada kedaulatan Allah. Amsal merupakan terjemahan dari kata marsal yang dalam bahasa Ibrani berarti ucapan orang bijak. Nah, perumpamaan atau peribahasa berhikmat dalam Amsal ini diubah untuk mengajar umat Allah tentang bagaimana hidup berhikmat, menyenangkan hati Tuhan. Tidak ada yang mendukakan hati Tuhan. Kita harus hidup dengan menyenangkan hati Tuhan. Jangan pernah mendukakan hati Tuhan dengan menjauhi praktek hidup dalam dosa. Bapak Ibu, ketika sudah menjalankan hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menjauhi dosa, berarti Bapak Ibu sudah hidup dengan berhikmat. Dalam kitab Amsal ini secara khusus bacaan yang kita baca ini tentang hikmat yang diumpamakan seperti orang yang berseru-seru menyapa setiap orang di tempat-tempat umum. Kalau kita baca dari kitab 20 dan 21, hikmat berseru-seru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Nah, di sini hikmat di sini diumpamakan mereka berseru-seru menyapa setiap orang di tempat umum, di lapangan, di tembok-tembok, di atas tembok-tembok tadi. Nah, kalau Bapak Ibu terjemahkan dalam kehidupan kita, tentunya tidak mungkin mau aku di lapangan juga. Ya, nah itu hanya perumpamaan saja. Saya berharap Bapak Ibu bisa menerjemahkan ke dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk mendengarkan panggilan dan respon dengan benar dari Tuhan, panggilan hikmat itu sendiri disertai pemberitahuan tentang dampak negatif yang akan diterima bagi setiap orang yang acuh atau abai terhadap ajaran dari Tuhan. Tetapi yang mendengarkan ajaran Tuhan, mereka juga akan menerima kebaikan dari Tuhan. Tinggal pilihan kita. Memang hidup adalah pilihan. Memilihnya ditimbang-timbang atau sekendi, ya, kalau pakai timbangan. Tapi ini hikmat tidak bisa ditimbang, ya. Tetapi jika janji aku mau mendengar serta membawakan hikmat itu di perjalanan hidupnya, ada janji dari Tuhan, yaitu hidup damai, hidup sejahtera, hidup nyaman, yang ditambahkan dengan kata aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Di sini disampaikan di ayat yang ke-33 demikian. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Bapak Ibu bisa memilih mau hidup dengan hikmat dari Tuhan atau tidak. Nah, itu adalah pilihan. Seringkali sekarang ini di masa pandemi COVID ini, di tempat-tempat umum sering kita melihat atau kita jumpai ada tulisan atau gambar yang berisi peringatan atau ajakan atau himbauan yang tujuannya supaya tercipta keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi orang-orang yang sedang ada di tempat tersebut.
Contohnya, kalau pada masa pandemi ini memakai masker, setiap kali kita keluar harus pakai masker. Bahkan pakai masker pun harus ada rahasia. Kalau kemarin-kemarin takut rahasia SIM atau STNK, nah saat ini yang ditakuti adalah rahasia masker. Ketika tidak pakai masker, maka akan ada hukumannya. Ada hukuman bagi orang yang tidak taat kepadanya. Tapi ternyata ketika Indonesia sudah pada menaati untuk pakai masker, menjauhi kerumunan, mencuci tangan dengan sabun, sebenarnya COVID-19 ini mengajarkan kita untuk hidup sehat. Harus selalu cuci tangan, harus menjaga jarak. Kalau kemarin hanya ada 3M, akhirnya meningkat menjadi 5M. Mencuci tangan, memakai masker yang pertama, kedua mencuci tangan menggunakan sabun, ketiga menjauhi jarak atau menjaga jarak paling tidak minimal 1 meter. Kalau di sekolah saya justru saya berikan aturan 1,5 meter. Jadi anak-anak kami itu kalau guru tidak jemu-jemu untuk ngomong, walaupun di lapangan, ayo anak-anak jaga jarak 1 meter, 1,5 meter. Di kaca-kaca ruang kelas sudah kami tempelin itu semua. Akhirnya karena ini belum ditaati secara penuh, pemerintah mengajukan tambah 2 lagi menjadi 5M. Ya, selain menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menjaga mobilitas. Setiap malam kota Salatiga itu ada rahasia. Bahkan setelah jam 8 lampu semuanya dimatikan, sehingga PKL tidak bisa berjualan. Ternyata ya hasilnya memang luar biasa. Bapak Ibu, ketika ada sesuatu kita tertib untuk menjalankan semuanya itu dengan baik, hasilnya juga baik. Terus terang saya pernah sakit di bulan April itu. 2 minggu saya terbaik. Saya takut kalau kena COVID. Tapi saya percaya ibu itu tidak sakit. Sampai anak suami memaksa saya, ayo dok berobat. Ibu itu tidak sakit. Ibu itu hanya kecapean. Percayalah, ya udah, biar kamu lega semuanya. Ibu akan berobat. Ibu akan periksa semuanya. Mulai tensi, gula darah, semuanya kami periksa mana-mana. Ternyata semuanya hasilnya baik. Nah, sekarang kamu lega, ibu sudah periksa dan hasilnya baik semuanya. Nah, ternyata ketika pikiran kita capek, itu juga bisa membuat imun kita itu turun dan rasanya itu sakit. Sakit saya itu sederhana, pusing hanya, pusing. Nah, ternyata ketika saya diberi obat vertigo, itu bisa sembuh hanya saat itu. Jadi saya itu sampai setiap kali berapa kali pusing saya tidak berangkat ke sekolah. Bu, maaf saya tidak berangkat, saya di bekerja dari rumah. Ternyata enak juga bekerja dari rumah. Ketika kita sampai sedikit, kita langsung bisa bertahan. Akhirnya ketika itu saya lakukan, saya segera pulih. Tuhan luar biasa masih menjaga saya, menolong saya. Saya tidak terkena COVID. Saya takut sekali dengan COVID. Sederhana, banyak orang meninggal karena COVID karena mereka tidak mematuhi aturan yang diberikan oleh pemerintah. Kadang-kadang kalau ada orang yang sudah dinyatakan tidak COVID, katanya dari rumah, di rumah sakit, keluarga bisa mengambil dengan paksa. Saya kasihan kadang-kadang dengan tim kesehatan. Kok bisa seperti itu? Kok ya monggo kita sama-sama menjaga. Tapi setelah mereka mengambil paksa keluarganya dari rumah sakit, ternyata akhirnya kena COVID juga. Bapak Ibu, mari ketika ada aturan, terutama dalam aturan dalam Alkitab ini, kita lakukan bersama-sama agar kita hidup dengan aman, damai, dan sejahtera. Itu semua dari Tuhan sendiri. Nah, sekarang saya lanjut dengan cerita tentang ini tadi COVID. Setiap malam itu Satpol PP selalu keluar malam untuk obrak-obrak orang yang tidak tertib, terutama PKL. Dan orang-orang yang senang keluar malam itu masih suka jajan di kaki 5. Emang Salatiga sekarang kalau malam jadi kota mati atau saya kasih ke anak saya. Betul Bu, jam 8 itu lampunya dimatikan. Jam 7 sampai jam 8 itu sudah dimatikan. Lah ya ketemu banget. Kamu kalau ngerjakan tugas di rumah temanmu, mau ya pulang jangan malam-malam. Ibu itu tidak apa-apa, cuma kasihan kamu pulangnya udah gelap-gelapan. Nanti kalau ada apa-apa di jalan, ini harus selesai loh Bu, ini dosenmu yang oleh. Ayo, nggak apa-apa, tapi hati-hati.
perintah, aturan dari Tuhan yang tertulis dalam Alkitab supaya hidup kita bisa aman, damai, dan sejahtera. Banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Jangankan malam lampunya mati, siang hari itu saya sering kalau misalnya berhenti di lampu merah masih ada orang merokok. Sudah lampu merah jalan terus. Terutama pasar sapi. Pasar sapi itu kan sekarang jalan-jalan itu kan dibangun bagus, ada trotoar. Di situ kan dipakai untuk pejalan kaki. Jalan kaki sudah disediakan jalan sendiri. Tapi yang saya benci kadang-kadang orang dengan pakaian dinas, rapi, ganteng, cantik naik. Supaya bisa apa? Karena antreannya sudah panjang sampai di Indomaret, dia naik ke trotoar. Ya ampun Tuhan. Saya pernah lihat orang genderuwo itu sudah sepuh, tapi kok ya dulu itu sudah pegawai negeri, tapi kok ya lewat politik itu mungkinnya bagaimana? Saya nggak tahu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara semuanya jangan sampai melakukan hal tersebut. Nanti ketika Bapak Ibu nanti melakukan hal itu dan terjadi sesuatu, Bapak Ibu akan malu sendiri. Pasti ada hukumnya. Saya pernah juga disalib dari kiri, antar banget di Ungaran waktu itu. Sebelum lampu Gangjo mau kemana itu sebelum di dekat dinas pendidikan. Salib kiri, Mas Thomas, Mas Kodi selak ngomong lakunya kok banter-banter. Ternyata dia ke kiri jatuh di tempat itu. Waktu itu ada blendernya Om Thomas, kalau mau jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi. Marilah kita tertib terhadap aturan yang ada. Peraturan itu harus ditaati, bukan untuk dilanggar. Kita juga ada peraturan dalam Alkitab ini. Bagaimana kita harus hidup? Itu juga harus kita taati. Kalau kita ingin hidup aman, damai, dan sejahtera. Nah, karena kan peraturan pokok langgar lagi kenapa toh? Emang peraturan ini dari sekolah langgar? Tidak. Kalau langgar kan kamu punya poin berapa? Dan nanti kalau poinmu sudah banyak, berarti kamu tidak saya mengeluarkan kamu dari sekolah ini. Kami ingin mendidik anak-anak yang memiliki karakter yang baik. Jangan sampai itu kotoran. Ya, sederhana seragam misalnya harus dimasukkan, ya harus dimasukkan. Kalau tidak dimasukkan, kami catat poin. Kamu kan punya seragam yang tidak dimasukkan untuk hari Rabu dan Kamis. Saat itu loh tidak masukkan, tidak masalah. Itu tidak kami catat dalam pelanggaran. Tapi kalau kamu melanggar hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu tetap kami catat dan kami buat poin Anda. Ya. Apalagi kalau sudah poin, biasanya karena ada anak-anak yang bolos. Tapi puji Tuhan, sekolah kami sekolah Kristen tidak pernah ada yang bolos pada jam sekolah. Karena kami mengantisipasi dengan cara ketika mereka waktu apel kami sudah tidak kelihatan, kami segera hubungi orang tua. Selamat pagi Bapak Ibu, dengan telepon. Ini putra Ibu kok tidak berangkat, kenapa? Berangkat Bu tadi. Akhirnya kami bagi tugas. Ayo kita cari anak-anak kita. Itu adalah bentuk tanggung jawab kami. Ini hanya sekedar contoh saja. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memakai masker, ini tidak enak ya, sumpah. Sebenarnya ini melanggar enggak? Saya aja kalau pakai masker ini terus pakai kacamata membaca itu tidak jelas karena kacamata ini akan mengembung. Sisaan tersendiri bagi saya, tapi saya tetap memakai masker walaupun saya jauh dengan Bapak Ibu semuanya. Karena memang diharuskan untuk memakai masker. Pada masa pandemi ini kita harus benar-benar patuh aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi aturan tersebut? Nah, ada gambaran bahwa tidak mudah orang untuk mau taat meski sudah tahu sebuah aturan serta risikonya. Seperti tadi saya cerita, ada yang nyalip dari saya dari sebelah kiri Banten, ternyata jatuh. Nah, padahal ada di desa-desa atau di kota itu yang gang-gang sempit, tapi jalan raya itu satu mobil. Itu isi ngebut benjut. Nah, kalau ingin benjut ya ngebut saja gitu. Tapi itu kan kesalahannya sendiri, bukan kesalahan dari yang membuat peraturan. Peraturan itu dibuat agar semuanya nyaman, aman. Jangan membuat banyak anak kecil.
ijek ngebut, nek nabrak ya salah dhewe, kudu bertanggung jawab yang ngobati, ya apa dan lain sebagainya. Gitu. Jemaat yang dikasih Tuhan, sama dengan gambaran di atas, penulis Amsal juga menuliskan bahwa hikmat itu dilukiskan seperti orang yang sedang berseru-seru di tempat mereka di mana berkumpul. Ada yang di lapangan, ada yang di tembok-tembok seperti ayat 20 dan 21. Ia berbicara kepada orang yang tidak berpengalaman, pencemooh dan orang bebal. Orang yang menjadi tujuan pemberitaannya adalah orang yang tidak mau berubah, bukan karena kebodohannya, tetapi karena ketidakpeduliannya. Kami percaya, saya secara pribadi juga percaya, bahwa di dunia ini tidak ada orang bodoh. Tuhan memberikan semuanya itu sama, hanya kita itu mau belajar atau tidak. Kalau kita tidak mau mematuhi peraturan, itu berarti kita juga dikatakan tidak mau belajar. Bukan bodoh, tidak ada orang bodoh. Tuhan ciptakan semuanya sama. Ketidakpedulian atau ketidakmauan untuk berusaha mematuhi peraturan atau menolak ajaran yang berisikan hikmat, nah ini akan memperoleh dampak yang negatif. Nah, bacaan di sini ajakan hikmat sebenarnya sering diserukan atau berulang-ulang diserukan hingga pada akhirnya penulis Amsal ini menyampaikan di dalam ayat 22. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaan ini? Di sini diharapkan bagi orang-orang yang masih suka melanggar peraturan, masih tidak mentaati peraturan, itu untuk segera sadar dan mematuhi peraturan yang ada. Kemudian pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Kita berharap semuanya Bapak Ibu dan Saudara, kita mari berubah. Kalau ada peraturan yang sudah ditetapkan, kita patuhi bersama-sama agar kebaikan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sehubungan dengan ungkapan di ayat 22 mengandung banyak makna. Di antaranya terlihat hikmat itu adalah sabar. Kalau orang tidak sabar, orang tidak mau berhikmat. Alah ngapain? Itu kok sulit itu kan? Kadang orang gitu. Nah, di sini Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bukan hanya panggilan hikmat seperti terdapat dari ayat 20 sampai 23. Namun di ayat berikutnya disertai dengan pemberitahuan mengenai akibat buruk yang akan menimpa orang yang mengabaikannya. Di sini digambarkan di ayat 24 sampai 32. Dalam kitab Amsal ini juga disinggung juga orang bodoh. Dikatakan orang bodoh, tidak ada orang bodoh. Yang ada kalau di Alkitab itu biasanya bebal. Bebal itu sakar diri. Orang bebal yang dimaksud adalah orang-orang yang menolak pengetahuan, menolak nasihat, dan juga menolak hikmat. Penolakan itu menjadikan mereka tidak memahami kebenaran. Karena tidak memahami kebenaran, tentunya mereka tidak bisa hidup bijaksana. Dan akhirnya perilakunya membawa kepada kesengsaraan dan petaka. Dengan kata lain, seakan ini berlaku bagi orang-orang yang tidak mampu melihat dan mendengar ajakan untuk berhikmat. Perlu diketahui dan dipahami bahwa bukan keras kepala dan rasa puas terhadap diri sendiri saja yang Bapak Ibu lakukan, tetapi kepada mereka yang mau mendengar hikmat, berjanji akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka, maka mereka akan memperoleh upah dari Tuhan. Mereka akan menerima kesukaan dari Tuhan seperti tertulis di ayat yang ke-33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Siapa sih yang tidak mau tinggal dengan aman? Bapak Ibu, aman mau? Tentunya mau, saya mau sekali. Terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Jadi aman, damai, dan sejahtera, lengkap
sudah aman, damai dan sejahtera. Nah, kembali kepada tema tadi, saya katakan bahwa hikmat Tuhan membawa hidup yang penuh damai. Dalam Amsal yang kita bahas bersama saat ini, hendaklah kita mengingatkan diri kita, diri kita dulu sebelum kepada orang lain, bahwa ada risiko kalau kita abai terhadap pengetahuan dari Tuhan, atau hikmat itu tidak akan menyambangi kita, akan tidak hadir pada diri kita ketika kita menjadi orang yang egois, keras kepala, dan seterusnya. Ada janji Tuhan apabila kita mau mendengarkan dan mengikuti ajaran itu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, di dunia ini memang orang bebas memilih. Kembali diserahkan kepada kita semua, Bapak Ibu memilih yang mana. Hasil dari pilihan yang telah dibuatnya adalah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak memilih terima, berarti nanti ada kesukaran, kecemasan, kesulitan yang akan menimpa Bapak Ibu dan Saudara. Tetapi melalui bacaan Injil kita saat ini, kita diingatkan bahwa sesuatu kalau terjadi karena kesalahan diri kita sendiri. Iya ya, ternyata saya kemarin memilih ini, ternyata dampaknya seperti ini. Tahun itu saya milih yang ini. Nah, penyesalan selalu datang terakhir. Tidak ada penyesalan datang di muka atau di depan. Karena itu gunakanlah telinga kita untuk mendengar. Jangan yang diutamakan adalah mulut kita. Karena mulut kita itu satu, dalam kita bisa ngerem mulut kita. Tangan kita ada dua untuk bekerja, kaki kita ada dua, kemudian telinga kita ada dua. Hendaknya lebih banyak kamu mendengar daripada berkata-kata. Itu yang bisa saya sampaikan hari ini, pengajaran dari Tuhan dan teladan dalam pelajaran saat ini dari kitab Amsal. Kiranya damai sejahtera Tuhan senantiasa beserta dengan Bapak Ibu Saudara, dan sepulangnya dari sini Bapak Ibu akan memperoleh hikmat yang dari Tuhan dan melakukan kehidupan kita dengan pilihan-pilihan yang tepat. Jangan sampai abaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hening sejenak, doa secara pribadi, kemudian nanti akan saya lanjutkan dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Sebelum nanti kita mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau telah memberikan firman Tuhan pada kami saat ini. Engkau mengingatkan kepada kami untuk senantiasa hidup dalam kasih Tuhan, dan kami boleh menentukan pilihan-pilihan seperti yang telah Engkau ajarkan kepada kami, bahwa di dalam kehidupan kami ini banyak sekali pilihan yang harus kami lakukan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik kepada kami. Tolonglah kami ya Tuhan, jauhkanlah kami dari mara bahaya, sehingga firman Tuhan ini boleh tinggal diam dalam hidup kami. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan bersama-sama berdoa seperti yang telah Tuhan ajarkan kepada kami melalui doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita telah mempersiapkan persembahan yang akan kita berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan berikan persembahan itu kepada Tuhan didasari dari kitab Roma yang ke-12 ayatnya yang pertama. Roma 12 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara
sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara, sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan diiringi dengan pujian dari KJ30. KJ30 ini sangat pendek sehingga bisa dinyanyikan berulang-ulang. Oh, sesuai. Kami boleh mengumpulkan persembahan kepadamu berupa uang ya Tuhan. Kiranya persembahan yang telah kami berikan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah ya Tuhan sehingga persembahan ini bisa kami gunakan untuk pelayanan kami di gereja ini. Berkatilah orang-orang yang sudah memberikan yang terbaik untuk kemuliaan-Mu ini ya Tuhan. Melalui pekerjaan mereka Tuhan senantiasa memberkati menolong kepada mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu masih berdiri, kita langsung akan menerima berkat. Kemudian nanti kita akan tutup dengan pujian dari KJ 408. Hayatilah hidupmu dalam kasih dan hikmat dari Tuhan, membawa hidup yang penuh damai. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi damai sejahtera. Amin. Kita akan tutup dengan pujian KJ 408 di Jalanku Kupilih. Yeah.
menyampaikan ucapan terima kasih atas pelayanan Ibu Pinatua ini. Kiranya Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ucapkan terima kasih dan mohon bantuan dan dukungan dari seluruh jemaat bahwasannya pada saat ini pemerintah telah menetapkan kita sebagai warga di Salatiga, di daerah Salatiga zonanya sudah turun dari level 4 sekarang turun menjadi level 3. Artinya virus corona yang beberapa bulan yang lalu sempat melonjak sekarang sudah mulai melandai. Kita dukung program pemerintah di dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada seluruh masyarakat, yaitu vaksinasi COVID sampai saat ini yang sudah merambah dari mulai anak umur 12 tahun sampai lansia. Kiranya program ini akan sangat mendukung daripada pemutus rantai penularan COVID-19. Namun kita jangan pernah lengah. Satu catatan yang perlu kita pahami, vaksinasi COVID bukan satu-satunya penangkal daripada virus itu, karena kita mengetahui walaupun sudah divaksin masih tetap bisa tertular. Jadi yang perlu kita pegang adalah protokol kesehatan. Bagaimanapun juga, suka tidak suka, mau tidak mau, pada akhirnya kita akan hidup berdampingan dengan yang namanya virus COVID yang terus bervariasi. Varian-varian baru akan terus muncul. Apakah itu akan kita hindari selamanya? Tidak. Kita akan hadapi bersama-sama dengan tetap melakukan protokol kesehatan. Oleh karena itu, sekarang dari mulai minggu kemarin, gereja sudah memutuskan bahwa pengunjung gereja, kami sudah mengajak seluruh jemaat bahwa gereja sudah diperbolehkan untuk menghadirkan jemaat 50%. Karena terus terang, seluruh gereja bukan hanya di tempat kita, jika kita akan melaksanakan terus ibadah di rumah, lama-lama juga akan membuat kita nyaman dan pada akhirnya akan membuat malas kita beribadah di gereja. Padahal hidup matinya gereja adalah tergantung dengan kehadiran jemaat. Semakin jemaat banyak yang hadir, gereja akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, monggo kami minta bantuan daripada jemaat untuk mulai mengajak anggota keluarganya, tapi dengan catatan harus benar-benar sehat untuk bisa hadir di tiap hari Minggu dengan tetap protokol kesehatan kita pegang. Demikian kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih perhatiannya. Sugeng kondur, Gusti berkahi. Matur nuwun.